berpikir, lalu memikirkan konsep ketuhanan, masa iya sih Tuhan jadi manusia, masa iya sih Tuhan mati. Nah setelah berpikir, diolah, mualaf dia masuk Islam, gitu Bang Andi. Menurut dia kalau orang berpikir, orang memakai akal tidak berguna. Tapi orang kalau tidak berakal, anak orang disembah baru berguna buat dia, kan gitu. Jangan dibalik, bro. Yang paling parah itu loh, kamu loh itu mendiskreditkan penegakan hukum di Republik ini. Apa tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Siapa yang Anda laporkan? Anda nggak mikir berapa orang yang telah diproses oleh pihak yang berwajib dari orang Kristen? Ada yang buron 2 orang loh. Ada yang buron 2 orang. Apa kerja kalian? Bukan cuma 2 Bang, banyak. Malah orang-orang pendeta di sini di Indonesia menemui mereka ke luar negeri. Untuk apa? Ngopi bareng. Dijadiin bapak donatur pula lagi. Buronan itu loh, Mabes Polri. Ya, kabur kan kamu? Enggak, jatuh dia. Nggak kuat mendengar kebenarannya gitu jadinya. Iya. Justru kami itu melapor karena ingin menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu tidak perlu melanggar hukum, nggak boleh. Kita main hakim sendiri gitu loh. Yang nggak enak itu Bang Andi ketika dia mengatakan hukum di negara ini itu tumpul sebelah. Buktinya banyak penegakan, banyak praktisi hukum dari orang-orang sebelah juga banyak. Tajamnya ke bawah katanya. Artinya yang dituduh itu bukan umat Islam, yang dituduh itu aparat. Hati-hati loh. Jadi kalau nggak menguasai ilmunya ya yang bicara lah. Katanya gereja sulit dibangun. Siapa bilang? Di Papua orang bangun gereja, waduh gampang banget. Di NTT bangun gereja yang gampang banget. Di Manado bangun gereja ya gampang. Siapa bilang sulit? Ya sulitnya itu kalau tidak ada orang Kristen di situ yang stay berdomisili di situ, lu bangun gereja ya sulit. Karena udah jelas hukumnya harus ada 90 orang Kristen yang stay di situ. 60 tokoh masyarakat yang harus mengetahui, ada FKUB-nya juga. Sulit. Bangun di tempat saya Bang Handi, maaf Bang. Ya. Di sini ada gereja Batak di Laikang. Tidak ada orang Batak di situ. Gerejanya besar kali. Tidak ada orang Batak tinggal di sana. Kalaupun kemudian ada ibadah pendatang, dia bikin gereja di pinggiran-pinggiran pemukiman besar sekali di situ. Nah, tidak ada juga yang tinggal dalam misalnya ada masyarakat Batak di situ berkumpul, nggak ada. Tapi gereja itu dibuat, apa sasarannya? Ya karena prinsipnya bikin kandang dulu. Yang penting ada kandangnya, gampangnya itu cari domba, itu maksudnya. Ya dibangun sembunyi-sembunyi dulu, sedikit. Nah setelah rame pengunjung datang ya baru mengurus surat izin yang nggak direstui, ngamuk. Terus panitianya statement di media sosial, kami dipersulit, tidak bisa membangun rumah ibadah karena kami minoritas, kan gitu statementnya. Orang-orang yang tadinya tidak tahu bagaimana cara mendirikan gereja izinnya ya juga ya. Kami kok ini minoritas selalu tidak bisa apa-apa. Nah itu. Bang Andi, ada pendeta yang buka kartu, pendeta perempuan. Katanya gereja sudah ada jemaatnya, terus jemaatnya suruh pindah karena ada gereja yang mau buka katanya. Kalau pamor. Jadi gereja-gereja sekarang ini bukan mencari jiwa, tapi mencuri jiwa katanya. Pendeta yang ngomong itu. Ya udah, tolonglah apa prosedur yang
Gimana Bang Jema? Silakan Ya. Bang Andi. Ya, intinya prosedur yang berlaku ya ikuti aja lah, jangan baper aja. Itu aja sih, prosedur aja yang berlaku. Kami di Papua bangun masjid sulit loh. Apa saya perlu buka data? Bagaimana seorang kepala daerah itu membuat suatu edaran tidak boleh membangun masjid? Apa kami baper? Enggak. Karena memang nggak memenuhi syarat, ya sudah. Ada salah satu mualaf ingin bangun musola aja di samping rumahnya, di demo habis-habisan. Apa kami baper? Enggak, ya paling ya abang kalau mau mendirikan seperti itu ya minta izin dulu ke tokoh masyarakat setempat, ikuti prosedur. Apa kami baper? Nangis? Enggak menyalahkan siapa-siapa. Nah, itu namanya orang apa? Adil dalam menyikapi. Kalau ini enggak berat sebelah gitu menilainya. Enggak bisa Disambit dulu itu di bawah ada 2 tamu. Dia disambit. Silakan. Ini netizen di bawah ini kayaknya lu aja dia jadi host. Kita paham ada loh. Japar silakan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri. Saya Bang dari Aceh yang terus mengikuti debat perbedaan agama. Cuma saya ingin menanyakan kepada abang-abang di sini, bagaimana Bang cara orang abang untuk apa namanya? Pendangkalan akidah ya, tentang pendangkalan akidah, menanggapi tentang menanggapi tentang pendangkalan akidah di Indonesia. Kalau di Aceh Bang, ini saya bisa bicara panjang lebar sedikit Bang tentang Aceh ya. Iya, boleh Bang. Itu udah poin aja Bang, yang singkat-singkat aja Bang. Iya. Oh ya, oke. Kalau di Aceh Bang, kami untuk pendangkalan akidah, misionaris itu tidak punya celah di Aceh. Selain aturan syariat Islam sudah kuat, sudah dikanunkan oleh pemerintah Aceh, itu hukum yang mengatur. Kemudian ada adat istiadat serta budaya. Untuk pendangkalan akidah benar-benar tidak ada celah. Walaupun tidak ada celah, tetapi ada orang Aceh yang daerah di Indonesia ada yang mayoritas Islam. Kan orang ini bisa membuat syariat Islam seperti di Aceh. Kan mayoritas bisalah membuat kanun seperti di Aceh. Itu cara untuk pendangkalan akidah Bang. Kalau nggak begitu penguasa lalai dia. Penguasa penting juga dalam pendangkalan akidah. Oleh karena itu di Aceh membuat sebuah kanun syariat Islam. Jadi tidak semena-mena kalau di Aceh. Oke Bang, cuma itu saja dari saya di Aceh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma izin ada yang mau bicara dari luar Banyumas boleh ya? Boleh, silakan. Ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Adik-adikku sayang semua di room. Ada semua jumpa kah? Semua ada kah? Ada akhi. Alhamdulillah wa syukurillah, sehat selalu adikku sayang. Dan semua Bung Handi dorang semua Allah sayang, Allah berkahi. Saya lagi di perapatan Cintrep lalu dapat telepon dari Jakarta, katanya orang Jakarta sedang nonton ini, dan statement Bung Handi barusan itu memang sangat mengena dengan apa yang kemarin kita bicarakan di Masjid Sunda Kelapa bersama Syekh Didat serta Ustadz Reno dan Ustadz Anwar Sujana dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Nasional, serta ada tamu kita kan kemarin Hijab Brother dan juga Brother Lulib dan Brother Fadli dari Malaysia. Begini, orang Jakarta bilang memang tepat apa yang dikatakan Bung Handi itu barusan. Karena apa? Karena begini, orang Islam itu tidak cengeng gitu. Orang Islam tough, tegar. Kenapa? Karena ketika di satu tempat yang adalah mayoritas Kristen atau agama lain selain Kristen, di luar Islam, sekali lagi saya ulang pelan-pelan, Muslimin wal Muslimat di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia adalah umat yang terbiasa keras dan terbiasa patuh hukum. Sekali lagi patuh hukum, sekali lagi patuh hukum, ya, patuh hukum, ya. Muslimin wal Muslimah di Republik Indonesia dan di seluruh dunia adalah orang-orang yang patuh hukum dan tegar, tidak cengeng, sekali lagi cengeng, ya. Begini maksudnya, ketika umat Islam di Republik Indonesia ini secara khusus mendapati dirinya hidup di antara mayoritas yang non-Muslim, maka ketika orang-orang ini mengajukan permohonan rumah ibadah dan tidak bisa diterima, mereka santai aja dan mereka tahu diri. Lalu ada orang-orang yang non-Muslim di mayoritas Muslim itu memaksakan mendirikan bangunan ibadah bersebelahan dengan bangunan ibadah yang sudah mendapat izin. Bung Handi ya, FKUB begitu ya. Ya. Jadi porsinya begitu. Bagaimana mau dikasih jika rumah ibadah Kristen contohnya sudah ada di daerah tersebut? Itu akan menjadi perizinan yang tumpang tindih. Ini untuk saudaraku Kristen dan Katolik, ya kenapa agak sulit kalau bikin rumah ibadah di satu tempat? Bukan karena pemerintah daerah mayoritas Islam, bukan. Tapi tumpang tindih jadinya. Ini yang berlaku di Republik Indonesia di wilayah mayoritas Islam. Kenapa? Contoh, GBI buka di kota wisata. 10 meter dari tempat GBI yang sudah berdiri itu akan dibangun lagi gereja karismatis yang lain. Pemdanya bingung, penomorannya bingung, gitu. Penomoran surat ini masalah penomoran aja, ya. Penomoran suratnya bingung, dan jemaatnya juga ketika ditanya ini siapa aja yang pelayanan, lalu yang mengisi ibadah, lalu jemaatnya domisili di sini atau tidak, itu akan tumpang tindih. Saudaraku Kristen dan Katolik, hal ini kepada semua yang di room, mohon maaf saya minta izin harus disampaikan bahwa hal ini, hal perizinan rumah ibadah Kristen terutama, itu dilihat sebagai celah atau poin oleh orang-orang Islamofobia yang ternyata mereka bukan Kristen, Bung Andi, adikku sayang semua. Jadi bukan Kristen ini yang bergerak sekarang, yang bikin rame masalah ini bukan Kristen. Kenapa? Mereka menggunakan isu ini untuk menjadikan frasa atau kalimat minoritas mayoritas itu menjadi isu nasional. Ya, padahal pemerintahnya pun tidak menganggap ini isu nasional. Nah, mereka berusaha dengan isu minoritas mayoritas, mereka memperlihatkan bahwa di Indonesia ini mayoritas Muslim itu adalah mayoritas yang kejam, yang menzolimi orang Kristen. Nah, pemerintah sudah tahu, Bung Andi, adikku sayang semua, pemerintah sudah mengerti hal ini. Masalahnya ada sekarang, hal ini agar diketahui oleh orang Kristen bahwa mereka yang mendukung frasa atau kalimat minoritas mayoritas tahu diri dan sadar bahwa Anda jemaat Kristen yang percaya
percaya kepada isu minoritas-minoritas, Anda sedang dibohongin dan dipergunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang Islamofobia dari luar negeri yang masuk ingin memecah belah Republik Indonesia melalui isu minoritas mayoritas. Sekali lagi, mari kita tempatkan isu ini kepada tempat yang proporsional dan tidak terbakar, terutama saudaraku saya Kristen dan Katolik, agar juga saran ketika Anda mau menjadi subscriber dari satu channel Kristen, lihat dulu, ini bukan mengajari, terserah mau ikut atau tidak. Pesan pemerintah adalah tidak bisa Bung Handi dan adik saya yang suka, tidak bisa pemerintah istilahnya memban secara permanen Komal atau channel Kristen menghujat. Kenapa? Karena ketika masuk ke ranah media internasional, maka itu ada kekuasaan, kebebasan berbicara itu, hukum itu Bung Andi, kebebasan berbicara. Sehingga untuk meredam serta menghilangkan insya Allah channel-channel penghujat Islam ini, caranya cuma satu, membangun kesadaran saudara kita tersayang Kristen dan Katolik bahwa mereka sedang mendukung pemecah belah yang bukan Kristen. Sekali lagi, saudaraku saya Kristen dan Katolik yang ada di room, silahkan sebarkan ini. Ketika Anda mengikuti satu channel Kristen yang menjadi penghujat Islam, Anda mengambil bagian dalam porsi isu nasional. Apa itu? Memecah belah bangsa dengan isu minoritas mayoritas. Bung Handi, adik saya yang Suma, dan semua yang ada di room, Allah sayang, Allah berkahi. Terima kasih banyak, saya sudah menyampaikan amanah dari Tebet, Jakarta Pusat, Tebet itu Jakarta Selatan. Kepada semuanya, Allah sayang, Allah berkahi. Allah membalas semua kebaikan perjuangan antum semua dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, kesuksesan, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka bagi semua yang ada di room, para mujahid bersama keluarga, kolega, serta jamaah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau pasti lagi di jalan itu. Iya, dia selalu memantau di luar itu. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati, menjangkan umur beliau. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan lucunya juga gini, Bang Zuma, Bang Handi. Kristen itu kan banyak denom, banyak aliran, ya kan? Katolik, Protestan, karismatik, saksi Yehova, apalah segala macam tuh denomnya, Advent. Tuh mereka beda-beda tempat ibadah loh. Jadi kalau mereka masing-masing ingin mendirikan, setiap denom ingin mendirikan, padahal standar untuk pemenuhan berdirinya sebuah gereja kan udah ada aturannya. Ya kan mereka itu harus cerdas. Karena mereka ini pikirannya sudah menuhankan manusia aja, mereka masih abad 21 masih melakoni itu. Ya, jadi standar pendirian gereja itu kan ada, sudah dapat izin. Denom kalian tuh banyak loh. Protestan itu nggak boleh bergereja di gereja Katolik, nggak boleh pokoknya kalian tuh nggak bisa, harus punya gereja masing-masing. Dan puluhan ribu denom tuh, kalau di Indonesia itu berapa puluh denom ya. Jangan lucu kalau kalian masing-masing denom ingin. Jemaatmu cuman 5 ekor, bukan ekor ya, karena walaupun mereka domba. Cuma berapa orang, tapi mau gereja. Lucu kalian tuh. Di tempatku nih ya, udah puluhan tahun tuh ada gereja satu nih. Bunda Rama bukan kalian, Bunda Rama bukan kalian yang lucu, Bunda Rama yang lucu. Ada tempatku Bang, Deng, gereja satu ya, jauh tuh jauh dari tempatku sih, udah lama itu. Yang datang itu dari luar, jauh sekali mereka berjalan jauh mereka, dan muka-mukanya itu ya bukan muka-muka dari sini, muka-muka dari pendatang gitu loh. Muka-muka Flores Latator ya, yang hidungnya rata-rata mancung ke dalam. Jadi lucu lah mereka, ku tengok ya tuntutannya ya. Itu aja kira-kira ya. Macam-macam yang minoritas belagu. Lanjut Bang. Masalahnya Bunda Rahma ibarat tokoh kelontong. Seperti itulah adanya. Jadi kalau misalnya Bunda Rahma
buka toko, saya juga datang ke situ buka toko, kan nggak ada salahnya toh, sama-sama kita mencari keuntungan. Ini yang disifati oleh mereka, karena gereja itu menghasilkan. Nah, ada gereja di situ, saya mau coba dirikan, ya persaingan bisnis. Saya masalah jemaat nanti, yang penting saya bangun dulu tempatnya, kandangnya. Masalah jemaat kan keberuntungan. Misalnya saya bangun kandang di sini, besok hari masuk domba 200, kan untung bagi saya. Itu di situ bedanya dengan masjid. Jadi latar belakang mendirikan masjid dan latar belakang mendirikan gereja itu jelas sangat berbeda. Itu yang perlu dipahami. Betul. Betul, Dai. Latar belakangnya, iya. Kalau masjid dibangun kan nggak ada unsur bisnis. Tapi kalau yang itu yang dibangun kan kota. Ah, itu dia. Ya buktinya ada sudah kita lihat bagaimana pendeta rebutan mimbar. Saya belum pernah melihat penceramah rebutan mimbar, nggak ada itu. Nggak mungkin itu terjadi. Karena di situ tidak ada fulus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini dulu nih hacas dulu, hacas 1 2 4 3. Ya silakan. 1 2 4 3 apa itu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Bang Zuma, Bang Handi. Amin, alhamdulillah. Abang-abang dan ibu-ibu ya. Saya Ya. sebenarnya sudah lama ikut ya Bang Zuma. Sudah lama ikut Insya Allah. mendengar. Ini saya ada yang mau saya tanyakan nih Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Kalau Islam, kalau di Islam itu kan ada rujukannya kalau membahas sesuatu itu seperti Al-Quran, ada artinya. Rujukannya itu Al-Quran. Kalau di Injil itu rujukannya apa ya Mbak Zuma? Jadi terkesannya kalau saya dengar itu mereka menafsirkan sendiri dari artinya itu. Iya. Jadi kalau mereka itu punya Roh Kudus. Mereka punya katanya Roh Kudus di dalam diri mereka yang memberikan pengertian kepada mereka, sehingga yang terjadi antara kelompok yang satu bahkan personil yang satu berbeda terkait dengan satu keadaan yang sama. Itu disebabkan karena apa? Karena tidak hanya dasar. Itu ya. Iya, tidak ada dasar kemudian di dalam keagamaan mereka terkait dengan isi dari kitab mereka. Gitu Bang. Mereka beda-beda. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian. Seperti misalnya Taurat. Ketika mereka berbicara mengenai kitab Taurat, yang ada di dalam kitab mereka berupa terjemahan, untuk mengambil satu kesimpulan dalam suatu permasalahan itu berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak ada sanadnya. Tidak memiliki sanad yang bersambung hingga kepada Nabi Musa. Jadi yang mereka anggap Taurat tidak dihafal oleh seorang pun, dan tidak kemudian ada di antara mereka yang menuliskan secara terinci dan diketahui dari mana sumbernya. Jadi itulah sebabnya secara sanad saja keautentikan Taurat menjadi batal, sebab tidak ada satupun manusia yang bisa membuktikan bahwa Taurat yang ada saat ini itu bersambung hingga kepada Nabi Musa. Begitu juga yang disifati oleh 4 kitab yang kanonik, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu bersumber dari sanad yang sampai nyambung kepada Nabi Isa atau Yesus. Jangan ke Nabi Isa deh, ke Yesus saja. Tidak ada sanadnya. Sehingga siapapun bisa garambang sesuai dengan nafsu, sesuai dengan keinginan. Siapapun bisa mengadakan tafsir, mengeksegesis apa yang ada sesuai dengan kehendak mereka. Sehingga ketika kita menarasikan dengan kaidah yang lurus, mereka akan mengatakan
Anda tidak bisa mengerti hanya dengan comot-comot ayat. Anda tidak bisa mengerti hanya untuk mentafsirkan diri sendiri, karena di dalam diri kalian itu tidak ada Roh Kudus. Itu selalu jawabannya. Padahal yang sesungguhnya adalah kitab mereka itu tidak ada sanadnya. Kitab mereka itu tidak berkesinambungan. Jadi yang muncul adalah garambang. Garambang aja yang muncul, Bang. Mudah-mudahan Anda ngerti garambang. Apa tuh garambang, Bang? Hah? Apa tuh garambang, Bang Duma? Garambang itu angan-angan. Oh gitu. Nah, angan-angannya itu mereka anggap sebagai bisikan Roh Kudus, gitu, Bang. Berbeda dengan kita, jangan coba-coba berbicara tentang sesuatu kalau tak ada ilmunya, tak bersanad, akan dipretelin sama orang-orang yang benci dengan kita. Saya Bang semua bercerita tentang sesuatu, keseleo sedikit, udahlah. Karena kenapa? Karena ilmu Islam itu betul bersanad. Ilmunya itu bersanad, artinya ilmu yang kita uraikan itu harus punya dasar dari atas, dari orang yang lebih dulu. Nah, orang yang lebih dulu ini sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mereka tidak, mereka itu garambang saja, seenak perut, gitu, Bang. Gitu. Ya benar, Bang Zuma. Jadi kalau di Islam itu punya alarmnya bila seseorang itu salah menyampaikan sesuatu, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan apa yang sebenarnya, alarm itu langsung berbunyi. Jadi begini Bang Zuma, selama ini kan Bang Zuma, Bang Andi dan yang lain itu menjelaskan suatu pokok bahasan itu dan jawabannya itu juga. Sementara teman-teman Oten ini mengartinya berbeda-beda. Dan saya selalu mengikuti itu, tidak dapat memahami ya. Mungkin mereka, sementara yang Bang Zuma terangkan itu jawabannya memang itu saja. Maksudnya sudah jelas gitu loh. Misalnya kalau kita kita ada panduan, kita ada Al-Quran, artinya ini, kan begitu. Nah gitu maksud saya. Iya, Bang Zuma. betul. Baiklah Bang Zuma. Terima kasih Bang. Dan semua saya ucapkan terima kasih ya, semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah selalu Bang Zuma dan teman-teman yang lain ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, apa kabar? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Bang Andi juga apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya dengerin Bang Handi dari pagi ini kayaknya masih aja sampai malam. Iya. Bang Zuma, saya mau nanya nih. Iya. Kita tuh punya nggak sih penelitian? Maksudnya bukan penelitian, maksudnya secara statistik gitu ya. Orang yang ngikutin diskusi-diskusi seperti ini terus jadi mualaf gitu, terus dibanding dengan orang yang murtad masuk ke yang lain gitu, ke Kristen gitu. Ada nggak kayak gitu secara statistik? Bisa diulang Bang? Sorry, saya lagi chatting. Gimana? Sorry. Iya. Gimana? Apa? Kesimpulannya aja langsung. Iya, penelitian secara statistik orang yang murtad sama orang yang jadi mualaf dengan mendengarkan debat-debat seperti ini gitu. Ada nggak? Setahu saya ya, itu alhamdulillah. Pertama yang mu'alaf itu jauh lebih banyak, murtad saya belum pernah dengarkan. Dan yang kedua, yang rada-rada mau mu'alaf itu juga jauh lebih banyak. Membisikkan ke saya, chatting ke saya, nelpon ke saya, WA ke saya, Bang, saya sudah yakin Islam itu benar. Cuman kayak mana kalau saya masuk, diusir di rumah, sekolah saya gimana, kuliah gimana, dan seterusnya, bla 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 bla. Bahkan tidak jarang mereka yang nampil kemudian di Komal mengatakan seperti semalam, ya, dia mengatakan bahwa dia sudah yakin sudah yakin dengan Islam, tapi masih takut dengan
kedua orang tuanya. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau yang didengarkan murtad itu saya belum pernah dengar. Murtad karena mendengarkan debat itu belum pernah saya dengar. Kalau ada statistiknya itu kan bagus. Yang beginian nih, biar saya yang jawab, Bang. Oh ya, silakan. Gini, Silakan, Bang. silakan. Abang bisa cek ya orang-orang yang mu'allaf itu latar belakangnya seperti apa. Contoh, kita nggak usah bicara di TikTok, kita kesampingkan dulu, mungkin biar nggak dikira membangga-banggakan Bang Zuma dan ini dan itu gitu kan. Cek aja di Mu'allaf Center Yogyakarta misalnya. Itu kapan hari? Beberapa hari yang lalu itu ada sarjana ada dokter S2, lulusan S2 sekarang menempuh S3 masuk Islam dari Kristen. Coba kita bandingkan, Bang, dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan Islam. Assalamualaikum. Coba cek aja kesaksiannya seperti apa. Rata-rata apa? Rata-ratanya bermimpi didatangi Tuhan, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia cuman pakai kolor. Itu kan di luar apa ya? Ada Gak bekas masuk akal paku. gitu. Ya kan ada juga yang gitu kan. Bersaksi ada bekas paku. Betul-betul. Iya. Orang-orang mereka tuh gimana ya, cuma berdasarkan sama iman gelap gitu. Bang Angin lain kali kalau masuk semangat dikit suaranya. Siapa? Saya, Bang. Iya. Semangat tuh, Bang. Saya dengerin abang dari pagi, tadi pagi. Oh, Udah kecil masuk maksudnya. Komal, terus pindah ke sana. Oh, sorry. Ini biasalah. Lagi begadang nih bikin laporan. Jadi terima kasih banyak ini udah ditemenin sambil bikin laporan, sambil minum kopi juga. Iya, Bang. Semangat terus, Bang. Siap. Temani kami terus. Selalu Jangan didukung, Bang. Selalu jangan didukung. keluar dari barisan. Nggak. Oke, mantap. Saya izin turun dulu ya. Saya dengerin Iya, dari iya. jauh aja. Oke, makasih. Jangan jauh-jauh, Bang, di bawah aja. Semuanya assalamualaikum. Ya itu tadi. Waalaikumsalam. Kalau bagus tuh kalau ada perbandingan statistik gitu loh. Yang Iya. mu'alaf berapa, yang murtad berapa gitu karena dengerin Komal gitu. Oke, terima kasih. Kalau murtad, iya. Silakan, Bang. Belum pernah saya mendengarkan mulai dari grup WA masuk Zoom baru ke sini. Dalam dunia persilatan belum pernah saya mendengarkan tiba-tiba ada muslim aku mau murtad. Tapi sebaliknya, baik secara langsung di sini dia iyakan maupun di luar sana banyak mengatakan bahwa mendengarkan Bang Joma diskusi pada pemaparannya baik, terstruktur, Ustadz K, semuanya lah yang dia sebut. Akhirnya memeluk Islam. Itu fakta gitu loh. Nah kalau disuruh untuk mencatat semua itu gimana pintu masuknya ya? Nah, gitu kira-kira agak berat juga tuh itu menghitungnya. Di Indakores itu ada statistik. Oh ada ya? Ada data itu, iya. Tapi itu secara umum, Bang Andi, bukan yang spesial yang kita syahadatkan. Nah kalau mau menghitung banyaknya murtadin, ya di channel-channelnya Manubulu itu banyak tuh murtadin di situ. Tapi nggak ada yang lulus emisi satu pun. Semua framing. MCI bulan kemarin, alhamdulillah MMCI syahadatkan offline juga di Pondok IT. Saya nggak sempat hadir. Dipimpin langsung oleh Ustaz Salwan. Iya yang betul yang di Makassar, apalagi Makassar Mualaf Center itu Indonesia di sana itu offline-nya banyak loh. Iya. Ini syaratkan banyak offline udah berapa itu udah kehitung. Banyak kali, Bang Andi. Ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang suami istri, ada yang ngantar anaknya karena dibawa sama suaminya,
kembali lagi ke mamaknya syahadatkan ulang, banyak sekali. Banyak. Murtadin juga banyak. Kemarin waktu si Putri Sion itu katanya murtad juga, itu ternyata odong-odong semua. Cuman mencari mangsa di dalam, dia sendiri yang jadi korban. Ya bedakan lah ya kualitas murtadin ya. Putra Sion. Kedua, iya, dia kan jadi korbannya. Ternyata yang mengaku murtadin itu ternyata dari Syiah. Nah, gitu. Nah, dia jadi korban lah. Kedua, Bang lihat aja kualitas murtadin. Mereka pada apa? Ya kalau nggak masuk bui, ya melarikan diri ke luar negeri. Ada udah berapa tuh kabur ke luar negeri? Si Udin sekarang, si Udin udah menderita batin. Si Paujong apa lagi? Si Udin, bayangkan si Udin loh, udah bininya dia di sini, hartanya udah, aduh, udahlah wassalam lah, jauh dari keluarga gitu loh. Memang masih hidup dia, Bang? Lama sudah nggak nonton channelnya Ayubi, nggak ada lagi sih mereka. Masih hidup, tapi tinggal 30% lah kehidupannya. Kulihat dia Masih cukur juga. rambut aja nggak ada biayanya. Masalahnya nggak ada yang mempan itu, alat potongnya nggak ada yang mempan, nggak bisa kepotong rambutnya itu. Iya, iya, iya. Iya, orang yang sakit hati itu kan membeku, Bang, hatinya membeku, rambutnya juga membeku, jadi kesulitan. Tukang cukur motong rambutnya itu kesulitan. Kan istrinya Kadang-kadang nggak ada katanya duit. dibawa apa? Anaknya MKC. Anak esi sopo jere. Si Febri Sudrun itu katanya gitu. Jadi istrinya dibawa sesama oten gitu ya? Kemungkinan, Bang, kemungkinan. Walah. Kasihan juga ya. Menyatakan agamanya benar, tapi Allah membuat dipermalukan oleh Allah. Itulah akibatnya. Masya Allah. Dia mau apa lagi? Di komalnya, channelnya Manubulu itu loh, buset dah isinya. Paling parah itu apa ya? Mengaku cucu kiai, buset dah. Disuruh ngaji. Ya ini lagu India. Apa itu? Apa gimana? Insana, itulah, itu lagunya. Kok insana? Iya itu Obat. ngaji. Itu obat cacing itu, Bang. Insana dia gitu loh. Heran saya. Beneran itu, Bang. Ada murtadin wanita, cewek, ngaku lulusan pesantren. Katanya pintar ngaji. Nah, setelah ngaji, insana bibasti kebalikala, katanya gitu. Ya itu. Parah. Mengucup parah. Ada lagi aki-aki katanya pondok pesantren, alumni pondok pesantren, tes ngaji. Dia mau baca ayat kursi, apa yang dia baca? Doa makan. Allahu Akbar. Itu juga Masya Allah. salah. Yan azani, syukran. Aduh, doa makan ayat kursi. Doa makan dibacanya. Kalau Iya. itu nggak tanggung-tanggung, Bang Zuma, ngaku lulusan Al-Azhar, Ustadz lulusan Al-Azhar, murtad masuk Kristen katanya. Dia bilang gini, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai ayat yang kelima, lalu kemudian itu ayat kursi. Oh, Ya, itu. sorry, maaf. Itu surah Yasin katanya. Iya, saya pernah nonton Ya. itu. Ya Masya Allah, mau nipu Makasih. kok gitu-gitu amat gitu loh. Ya Allah. Iya, Masya Allah. Makasih Bang Muhammad Sani dan juga Tata Borneo yang menemani kita malam hari ini di channel Zulkifli Emabas. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti tadi ya teman-teman. Tapi sekarang udah nggak ada loh yang kayak gitu-gitu lagi ya. Nggak kayak dulu gitu loh. Masih Apanya, banyak, Bang Andi? masih banyak, Bang Andi, masih banyak. Oh ya?
Iya, cuman belum diluncurkan aja, masih banyak. Tenang aja. Saya sih sebenarnya malas ngeluncurin itu. Gue apa ya? Gue kalau reaksi itu gue nggak bisa nahan ketawa gue gitu loh. Gimana cara nahan ketawanya ya? Gimana cara nahan ketawanya ya? Aduh, Ayat naon? rungkat nih. Tanda-tanda nih. Ayo yang baru naik siapa nih? Bang Zuma, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. aku akhirnya bisa naik juga. Ya, gimana bang? Nggak nyimak aja lah. Nggak enak yang lainnya. Halo, Iya. assalamualaikum tuan-tuan guru. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan guru. Ada mau saya curhatkan ini tentang kawan saya. Itu kawan saya mau berkawin. Alhamdulillah semenjak ada apologet Islam ini saya hari-hari dengar. Saya boleh cerita sama kawan saya, boleh saya luruskan. Kau Tidak jadi dengar kawin. ini nggak jadi tuan guru. Alhamdulillah kau dengar ini aku 50 tuan guru, saya ambil, saya bagi sama dia. Alhamdulillah dia nggak ada hubungan lagi sama itu. Cewek Walaupun yang dia Kristen baik. gitu ya? Enggak, kita kan Cowoknya? ceweknya muslim itu kawan. Cewek dia ada baik, ini selalu baik katanya. Dia mau kawin katanya, saya mau halangi. Alhamdulillah ada 50-50. Kau tengok itu video Bang Juma, kau tengok sekarang ini pada semua banyak yang masuk muslim. Kau jangan kayak gitu, saya bilang. Iya, iya, Tuan iya. Guru. Alhamdulillah, Masya Allah. terima kasih banyak Tuan Guru. Sama-sama. Itu aja Tuan Guru. Makasih Iya. Abang semuanya. ini di mana? Bang John ini di mana? Sumatera, Medan Tuan Guru. Oh, di Medan. Kok Tapi suaranya itu kayak kawan, orang Betawi ya? enggak Tuan Guru. Saya dari Kutacani, Aceh Tenggara, yang pernah masuk Islam yang Oh. banyak sama anaknya itu. Masya Allah. Oh iya, iya, betul-betul. Tapi saya hari-hari sepulang kerja saya dengar, alhamdulillah hari-hari dengar Tuan Guru. Masya Allah. Itu aja Tuan Guru, semoga sehat selalu semuanya, spesialnya untuk Gurunda Bang Juma, sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Borneo, barakallahu fik. Iya, tadi suaranya kayak suara orang ini ya, orang Aceh. Iya, silakan Bang Great Cross. Namanya bagus. Enggak, nama asli saya Agus Salim. Oh, Agus Salim. Ya, Junior Za, syukran. saya nyimak aja di bawah. Enggak enak Iya. juga. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cuman-cuman? Ada oten di bawah, dijambak aja. Nah ini, kompor gas. Saingannya Mukidi. Selamat malam kompor gas. Kompor Kristen Muslim. Eko dong. Mati Oh iya, kompornya. Bang. Ada lagi yang lupa Bang. Ya. Ada seorang murtadin sudah Iya. tua, mengaku bapaknya muda. itu pemilik, bukan, bapaknya itu pemilik masjid,
Terus dia ngajarin anak-anak mengaji, ya. Dia berasal dari Bima, ulama lah gitu, bapak kakeknya itu ulama gitu bang. Mengaku murtad masuk Kristen katanya gitu. Lalu dia praktek bang, praktek keislamannya. Dia bilang gini, sholat isya itu 4 rakaat. Lalu melafalkan niat dia bang. Usolli fardul arba'ah katanya. Usolli fardul arba'ah katanya. Ya Allah, kok sampai segitunya mau nipu. Terus kemudian sholat subuh bang. Sholat subuh itu 2 rakaat katanya. Baca lafal dia. Melafalkan niat dia. Usolli fardus subhi arba'a rakaatin katanya gitu. Ya Allah. Aduh, penipu. Lupa hafalan dia. Aduh, parah. Lupa hafalannya ya kan? Benar nggak? Iya, karena ya memang apa ya? Kalau berbicara bohong, berkesaksian bohong itu kan pepatah lama itu mengatakan Kaliannya dia. serapat-rapatnya menyimpan bangkai suatu saat pasti tercium juga kan gitu. Kan ada istilah seperti itu. Ya, seperti itulah kesaksian mereka. Ada lagi bang, mengaku lulusan IAIN. Aduh, nggak usah cerita semua deh, nanti nggak jadi diskusi nih. Nggak ada lawan. Oh iya deng. Ada pendeta yang kepalanya botak itu. Pendeta kepalanya botak, mengaku namanya Muhammad Yasin katanya. Ternyata rekeningnya namanya Yosua. Dasar penipu. Ngaku-ngaku pernah bakar gereja katanya. Ya, ngaku bakar gereja itu. Waduh, sudrun semua. Kalau nggak bohong mau jual apa kalau nggak bohong? Pernah kita jebak itu Bang dia di Zoom. Pernah. Di Zoom kita itu ganti ya. nama Oten. Bang Juma pakai nama siapa ya? Martin apa siapa ya? Aku pakai nama Oten. Iya, aku pakai nama Alek. Pokoknya semua. Wih, senang banget dia. Wah, saudara-saudara Kristen semua yang ada di sini kan. Wah, bermanuver dia. Bang Juma nggak tahan emosi langsung main seruduk. Kabur dia. Cari duit kan dia di situ. Iya. Dia ingin cari simpatik. Ya, berarti gayanya dia cari simpatik itu begitu, ujung-ujungnya duit. Dijebak dia. Ini room Muslim, room Kristen semua bang. Oh iya ya, saya masuk gitu. Oh masuk beneran. Kita ganti nama Kristen semua. Wih, seneng banget dia berbohong. Bersaksi ya kan. Ingin dikasihani. Karena dia pikir wah sultan-sultan Kristen di sini pasti. Intinya gini loh, saya dulu waktu ajaran Islam itu boleh membakar gereja kata dia. Nggak ada larangan bakar gereja. Makanya saya ajaran Islam itu jelek. Makanya saya pindah jadi Kristen. Kalau di Kristen kan nggak boleh gitu loh. Ada 3 gereja. Ngaku dia pernah bakar gereja. Ngaku. Anehnya lagi loh Kristen loh. Orang yang pernah bakar gereja, mau kok dikasih donasi gitu loh. Bukannya ditangkap, laporin polisi kan gitu ya. Pastinya. Iya. Malah disanjung. Disanjung. Aduh. Padahal itu cuma tipuan. Hanya untuk menjelekkan Islam. Untuk menjelekkan Islam, dia mengaku Islam, dan waktu di Islam dia bakar gereja. Kan tulul. Itulah namanya, apa sih namanya itu? Serigala berbulu domba. Licik seperti ular, tulus seperti kodok. Giliran mau dilaporin pura-pura sakit jantung. Iya benar. Beneran itu bang. Waktu mau dilaporin itu kan menghilang dia naik kapal. Ingat gak dia naik kapal pulang pergi kemana gitu? Iya, menghilang. Ada pengacara ini, kita sambut dulu nih. Nanti ngancam-ngancam lagi Bang Andi. Pak Jubair, assalamualaikum. Udah pernah naik tadi malam.
Oh, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, salam sehat Bang Zuma. Sehat, Bang Subair. Iya, Bang Zuma. Ini Bagaimana kabar saya, Bang? Alhamdulillah tabarakallah, baik, sehat dan lancar. Alhamdulillah. Salah Bang Juma. Bagaimana kabarku di sana? Oh gitu. Ya, coba. Bunda naik bunda. Ya, Bang Zuma, serius bertanya ini Bang. Ya, Iya. Bang, itu Protestan dengan Katolik itu apa sih bedanya, kok banyak sekali Kristen-Kristenan itu? Bahan dia yang tahu itu. Silakan siapa? Ini kan bukan di kelasnya Bang Zuma, ini yang di bawah-bawahnya lah. Bukan, di atasnya, Bang. Di atasnya Bang Zuma kalau itu. Oh gitu kan, ya silakan siapa ya? Saya mau serius bertanya ini. Tinggal dibedakan perbedaan antara Katolik dan Protestan. Iya, iya. Itu Bang Handi tuh yang tahu. Karena dia adalah intel di lapangan. Bedanya mudah sekali Bang. Pertama kitabnya 73 sama 66. Katolik 73, Protestan 66. Katolik itu dari Martin Luther Protestan itu pecahan dari Katolik juga, namanya Martin Luther. Terus kalau Katolik itu cenderung ada Bunda Marianya, ada patungnya. Trinitasnya hampir sama. Cuman kalau di Protestan itu ada yang anti